Ketika ditanya berapa yang dibaptis, jawabannya sepertinya begitu rohani. Saya membawa jemaat kepada Kristus, bukan kepada gereja. Yang dipilih belum tentu selamat, misalnya Israel, Rasul juga demikian. Jadi tergantung bagaimana manusia menyambut anugerah Allah dengan kehendak bebasnya. Ya kalau kamu tidak bisa bahasa roh, kamu nggak selamat. Terus bagaimana bisa bahasa roh? Mau ikut kelas? Apakah menjamin? Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian, menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injil Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, halo Pak Henry, kembali. Kias. Pak Henry akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan tanggapan singkat dalam Fokus episode 45. Oke. Menit 16.55 disebutkan Protestan tidak melihat baptisan menyelamatkan. Tapi di menit 3348 disebutkan baptisan menyelamatkan dalam kaitannya dengan iman. Lalu di abad pertama orang percaya dan baptisan tidak dapat dipisahkan. Nah, justru kalau Protestan menekankan hal ini, tidak akan ada fenomena orang yang mau percaya tapi tidak mau dibaptis. Karena ini satu paket. Mengapa Protestan tidak memberi penekanan ini supaya tidak dituduh sesat oleh Katolik dan Ortodoks? Kalau tentang baptisan itu sendiri tidak menyelamatkan atau yang tidak terkait dengan percaya itu memang betul. Sampai akhir penjelasan tidak menjawab secara gamblang pertanyaan bahwa ada dua syarat keselamatan, yaitu percaya dan dibaptis. Lalu baptisan itu dikatakan hanya tanda saja. Nah, Katolik dan Ortodoks sebut baptisan menyelamatkan yang dalam artian baptisan terkait percaya. Nah, Protestan sebut baptisan tidak menyelamatkan yang definisinya tidak terkait dengan orang percaya. Bukankah sebetulnya mereka, maksudnya Protestan, Katolik, dan Ortodoks itu satu pemahaman? Mengapa penjelasan berbeda sehingga sesama umat jadi kurang rukun? Oke, ya terima kasih sekali lagi ya untuk tanggapannya. Saya sangat apresiasi sekali. Di satu sisi betul sih Vikaris Kias, kita sebagai gereja Protestan ya mesti mengevaluasi ya penghargaan kita, bukan konsep ya, penghargaan kita atas baptisan. Karena seharusnya di awal tidak. Kenapa? Karena sakramen itu merupakan bagi gereja Protestan satu dari dua tanda penting gereja sejati. Ya, jadi kenapa tadi saya mengatakan penghargaan? Karena secara konsep tidak loh. Gereja Protestan itu tidak pernah menganggap firman itu yang utama, yang penting, sakramen tidak penting. Gereja sejati itu adalah firmannya benar, pelaksanaan sakramennya benar, gereja yang sehat ditambah dengan disiplin rohaninya itu dijalankan dengan baik. Dari sini aja kita bisa melihat tuh, gereja Protestan di awalnya bapak-bapak reformasi tidak memandang baptisan itu sesuatu hal yang tidak penting. Ya, sehingga kalau ditanya kenapa hari ini ya sepertinya baptisan itu dianggap kurang penting. Nah ini kadang-kadang kita harus hati-hati ya, kita jangan-jangan terpengaruh tanpa sadar kita hidup di zaman individualis. Ya, yang di dalam kekristenan dibaptis individualis ini dengan saya dengan Tuhan. Ya kalau dalam dunia kan saya saja individualis. Di dalam kekristenan, enggak, kamu dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya persamaannya adalah menganggap hal-hal berkenaan dengan institusi, orang lain sepertinya tidak begitu penting. Ini adalah sesuatu hal yang memang tidak tepat, sehingga saya setuju sih. Gereja harusnya menekankan baptisan dengan sungguh-sungguh sama seperti gereja menekankan pentingnya itu firman. Tetapi apakah berarti kemudian dia dibikin sama aja tuh baptisan menyelamatkan begitu ya? Tidak. Tetap tidak. Kenapa? Karena kalau baptisan syarat keselamatan kan harusnya jelas ya, seseorang yang sudah percaya gak dibaptis bagaimana? Mengatakan bahwa kita mendorong jemaat itu untuk dibaptis satu sisi. Tetapi kan anything can happen gitu. Atau banyak situasi bisa terjadi. Orang itu katakanlah baru menerima Tuhan pada waktu dia dalam kondisi yang sakit. Dia sudah menerima, besok ya dibaptis, malam ini meninggal. Ya, atau bahkan yang lebih umum gitu ya, yang lebih umum, kita kan ada katekisasi. Ya, katekisasi kan setidaknya 6 bulan. Ya, dan banyak hal bisa terjadi kan. Apakah berarti kemudian yang tidak sempat dibaptis dia tidak selamat? Ya, sehingga itu kenapa tetap ya kita melihat bahwa ya baptisan itu harusnya mereka yang sudah beriman
harus kemudian didorong untuk dibaptis. Kalau tidak, kita mesti mengajak mereka bertanya, betulkah kamu sungguh-sungguh beriman? Tetapi tetap bukan syarat, karena kalau dia sudah mau dibaptis tetapi something happen, dia tidak dibaptis, ya kita tidak akan mengatakan keselamatannya itu kemudian bermasalah begitu. Tidak, bisa dibedakan ya, ini penting sekali gitu. Nah, cuma pertanyaannya lah, kalau gitu kenapa kok baptisan itu tetap penting ya sampai diberikan sebagai dua tanda gereja sejati? Ya sederhananya karena Tuhan Yesus itu memerintahkan. Ya ini yang menjadi problem ya, khususnya bagi kadang-kadang ada yang mengerjakan pemuritan, terus merasa gereja itu sekarang sudah terlalu institusionalis mungkin ya, munafik dan seterusnya, sehingga mungkin lebih mementingkan KTB itu pemuritan, baptisan itu apa. Ya saya cuma ingin bertanya, saudara ber-KTB itu memuridkan menjadi muridnya siapa? Kristus kan. Lah terus kalau Yesus yang memerintahkan baptis, siapa kita berani mengatakan baptisan tidak penting? Lah terus ini kita jadikan orang itu murid siapa? Ya ini harap sungguh-sungguh yang merasa baptisan tidak penting, merasa hanya Yesus yang penting, itu sebetulnya sedang berkontradiksi loh. Karena yang memerintahkan baptisan itu Yesus. Gitu ya, bukan Paulus, bukan Petrus gitu. Yesus itu yang memerintahkan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dan ajarlah mereka melakukan. Yesus yang melakukan, yang mengajarkan. Dan yang kedua ya, karena kalau Yesus mengajarkan itu memang mendatangkan hal yang baik. Ya sehingga sudah kita bahas ya di beberapa kesempatan, ketika baptisan dianggap tidak penting atau gereja sembarangan membaptis orang, akhirnya ada orang sudah dibaptis dan tidak yakin dia sudah diselamatkan loh. Padahal tidak akan terjadi seperti yang saya ngomong pada kesempatan itu ya. Vikaris Kias dengan saya tidak pernah ragu kita sudah menikah. Ya karena surat nikahnya ada. Kenapa ada orang sudah ada surat baptis kemudian tidak yakin dia itu sudah anak Tuhan? Berarti kan gereja sepertinya jangan-jangan nggak sah ini. Ya, gereja menjadi kekurangan nilai. Begitu gereja kekurangan nilai, ya anggota gereja menjadi tidak ada pegang atau at least meragukan pegangannya itu. Sehingga surat baptis sepertinya tidak bernilai. Ini serius loh, saya harap bisa juga gereja Protestan menyeriusi. Ini pertanyaan yang baik, tetapi di sisi yang lain tetap kita mengatakan baptisan tidak menyelamatkan, gitu ya, tanpa kita bermaksud mengatakan baptisan itu tidak penting. Saya rasa kadang istilah Protestan itu sudah terlalu sulit didefinisikan. Mungkin kita bisa bagi antara historik Protestan atau modern Protestan itu yang bentuknya sudah sulit kita definisikan begitu Pak. Cuman ya saya nggak tahu ya, memang kecenderungan untuk menganggap baptisan itu kan di satu sisi tidak salah, kita gereja Protestan ya, saya rasa historik atau tadi yang kontemporer kita mengamini baptisan tidak menyelamatkan. Ya, tapi perlu ditegaskan sehingga sepertinya ya set effect-nya adalah sepertinya tidak penting. Ya, tanpa sadar gitu ya memisahkan Kristus dari apa yang dia katakan. Karena bahkan ya bukannya nggak ada ya, meskipun sekali lagi saya harap tidak banyak ya. Ketika ditanya kepada misionaris berapa yang dibaptis, jawabannya sepertinya begitu rohani. Saya membawa jemaat kepada Kristus bukan kepada gereja. Loh bukan gereja loh yang memerintahkan untuk dibaptis gitu ya. Yesus yang memerintahkan untuk orang percaya itu dibaptis. Nah ya hal-hal seperti ini ya. Yang sepertinya memang ini kita sebagai gereja Protestan kita perlu mengevaluasi diri tanpa harus kemudian mengatakan kita salah. Dalam episode 17 dikatakan ada kemerdekaan dalam merayakan Natal. Advent dan Natal jangan jadi sakral seperti sakramen. Apa yang dimaksud sakral seperti sakramen? Nah ini tadi begitu ya. Jadi tadi saya mengatakan ketika gereja tidak menjalankan sakramennya dengan benar, kesejatiannya patut dipertanyakan. Ya sama seperti kalau gereja memberitakan firman yang salah. Ya tapi gereja tidak merayakan Natal misalnya, apapun alasannya gitu ya. Kita mungkin tidak setuju, tetapi kita tidak akan mengatakan atau tidak berhak juga meragukan kesejatian gereja hanya karena dia tidak merayakan Natal. Nah ini bedanya. Gitu ya, kita tidak boleh mempertanyakan kesejatian sebuah gereja hanya karena dia tidak merayakan Advent. Oh berarti tidak menghargai Tuhan Yesus. Enggak. Ya, jadi ini yang tadi saya maksudkan bahwa jangan kita mensakralkan Natal, bukan berarti Natal tidak penting ya. Kita melihat itu kesempatan baik untuk memberitakan Injil, tetapi memang tidak menentukan, tidak semata-mata itu menentukan satu gereja sejati atau tidak sejati. Dalam episode 21 disebut pewahyuan itu secara progresif, sedangkan dalam PB itu dimengerti dalam lingkup tradisi kudus atau dari rasul. Jadi ajaran rasul itu menjadi standar kebenaran. Lalu dalam episode 25 disebutkan data-data baru yang diteliti itu mendukung ajaran rasul. Ada pendapat bahwa dengan makin berkembangnya teknologi kita bisa makin mengerti ajaran Tuhan Yesus.
Jadi pemahaman di abad 21 lebih layak diikuti daripada abad 1. Artinya para rasul itu apakah kurang pintar dan tidak cukup? Ya, mungkin ini pertanyaannya agak sedikit perlu lebih disistematiskan ya. Jadi dengan sekarang banyak ya, kita bersyukur juga ada alat-alat tools gitu yang canggih yang membuat, tapi bukan membuat kita lebih mengerti ucapan Yesus lebih baik daripada para rasul, tapi membuat kita bisa lebih tetap mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul meskipun kita sudah 2000 tahun berlalu. Nah, dalam pengertian seperti itu, Vikaris Kias. Ya, jadi secara umum ya, mana lebih susah bapak-bapak gereja abad pertama mengerti ucapan para rasul atau kita? Kita, karena ada beda gap begitu jauh, 2000 tahun. Tapi bersyukur kenapa hari ini meskipun sudah 2000 tahun berlalu ya, kita masih bisa mengkhotbahkan Alkitab gitu ya, karena sekarang kita memiliki alat bantu penafsiran yang tadi dikatakan canggih itu. Jadi itu bukan membuat kita mengerti Yesus lebih dari para rasul ya. Kita mengerti Yesus kan dari tulisan para rasul gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengerti Yesus lebih baik daripada para rasul. Ya, jadi sekali lagi segala tools itu menolong kita mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul mengenai Yesus sementara kita sudah 2000 tahun itu berlalu, dan juga alat tafsir yang baik menolong kita juga untuk mengaplikasikan ya apa yang dikatakan oleh para rasul di dalam konteks sekarang yang tentunya belum dihadapi oleh bapak-bapak gereja. Ya, sehingga mesti dibedakan ya, kita penafsiran sekarang justru menolong kita bisa memahami bukan melampaui tulisan dari para rasul. Bisa berikan contoh, Pak? Ya, contoh sederhananya misalnya di Galatia gitu ya, di mana Paulus menegur penyesat yang menyuruh jemaat untuk sunat. Ya, kalau kita tidak ada alat tafsir yang baik ya, hari ini kita mungkin dengan aman merasa bahwa oh aman kok. Siapa di sini hari ini orang yang menyuruh orang Kristen lain disunat supaya selamat? Ya enggak ada ya. Tapi dengan alat tafsir yang baik gitu ya, kita bisa melihat oh ya nanti dulu ya, kita mungkin tidak mengharuskan orang lain selamat, tapi jangan-jangan. Ya seperti yang kita sudah pernah bahas ya, kita mengatakan kalau misalnya kamu tidak bisa bahasa roh, kamu tidak selamat tuh. Itu secara esensi sama itu. Ya berarti Injilnya kita kasih plus. Ya kalau kamu tidak bisa bahasa roh, kamu nggak selamat itu. Terus bagaimana bisa bahasa roh? Gitu ya, ya kamu ikut kelas. Apakah menjamin? Ya kalau setelah itu tetap nggak dapat, berarti bagaimana? Bukan orang selamat. Nah, itu kan berarti membuat sukacita itu hilang. Sama seperti membuat di dalam jemaat Galatia ya, keselamatan oleh iman menjadi keselamatan oleh perbuatan. Ya sehingga dengan alat tafsir yang bertanggung jawab, ya kita bisa mengaplikasikan secara benar, padahal hari ini tidak ada orang Kristen yang suruh orang Kristen lain sunat untuk diselamatkan seperti yang dihadapi di dalam surat Galatia. Itu. Jadi kita menjelaskan, bukan kita melampaui Paulus, justru kita karena kita percaya tulisan Paulus firman Tuhan, kita percaya pengaplikasiannya sampai sekarang itu relevan. Nah, alat tafsir itu menolong kita mengaplikasikan secara benar dan bertanggung jawab. Dalam PL, Allah itu memilih, tapi bukan berarti yang tidak dipilih tidak selamat. Yang dipilih belum tentu selamat, misalnya Israel dipilih tapi tidak semua selamat. Rasul juga demikian. Jadi tergantung bagaimana manusia menyambut anugerah Allah dengan kehendak bebasnya. Apakah benar pendapat ini, Pak? Iya, untuk yang kali ini saya harus mengatakan tidak benar ya. Begitu ya. Yang Allah pilih itu pasti selamat. Kalau saya boleh memberikan satu ayat ya, dari Roma pasalnya yang ke-8. Ya, saudara kalau mau mencoba untuk menjawab sendiri ya, nanti setelah saudara mendengar pertanyaan, saudara bisa pause. Gitu ya, Roma pasal ke-8 ayat 29 sampai ayat 30. Saya akan bacakan ya, nanti saudara sambil mendengar, sambil saudara cari ada satu kata. Ya, satu kata di dalam 3 ayat ini 28 sampai 30 begitu ya, yang menunjukkan tidak bisa loh. Tadi dikatakan yang Tuhan memilih tapi kemudian yang dipilih nggak selamat, nggak mungkin loh itu. Coba saya bacakan ya sambil saudara bisa coba menebak katanya itu kata apa itu. Ya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara yang mau mencoba menjawab boleh pause dulu ya. Kira-kira menurut saudara satu kata apa yang menunjukkan nggak seperti yang tadi dikatakan? Gitu ya. Ya, nah kalau saya boleh mengatakan langsung ya, kata itu adalah kata juga. Ya, jadi juga, tidak ada kemungkinan.
yang dipilih juga dibenarkan. Berarti kalau saya nggak dipilih ya nggak dibenarkan, kalau saya nggak dibenarkan ya saya nggak dipilih. Jadi Alkitab menegaskan rencana Tuhan atas pilihannya tidak mungkin gagal. Nah kalau tadi ada pertanyaan, loh bagaimana dengan Israel? Nah di situ Paulus sudah menjawab. Ya coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-9. Kan faktanya gitu ya, banyak orang Israel yang kemudian menolak Kristus. Nah Paulus menjawab ya di dalam Roma pasal yang ke-9. Dikatakan apa? Ayat yang ke-6. Ya, Paulus mengatakan firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya, Abraham punya anak, tidak semua keturunan Abraham dipanggil. Ishak punya anak, nggak semua keturunan Ishak dipanggil. Ya, Yakub punya anak, tidak semua kemudian keturunan Abraham, Ishak, Yakub itu dipanggil. Jadi yang kemudian orang Israel yang binasa bukan karena pilihan Allah itu gagal. Ya, tapi memang karena tidak semua orang Israel itu adalah orang Israel. Itu yang Paulus katakan. Bagaimana dengan Yudas misalnya? Ya, kalau Yudas itu justru bukti ya, seseorang kalau nggak dipilih, andai kata pun sudah sedekat itu dengan keselamatan ya nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Ya sehingga bahkan meskipun Yudas sudah satu orang dari 12, tapi perhatikan di sini ya, kalau saya boleh bertanya kepada saudara ya, Yudas itu sebetulnya orang yang kehilangan keselamatan atau tidak pernah selamat? Ya, Yohanes pasal yang ke-6, nah coba kita lihat ya dikatakan apa ya di ayatnya yang ke-64, Yohanes 6:64 ya, Yesus mengatakan, ini Yesus yang mengatakan ya, di antaramu ada yang tidak percaya, ya sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkannya. Ya kita lihat juga dengan ayat yang ke-70, Yohanes 6, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jelas, bukan kehilangan keselamatan, tapi memang tidak dipilih. Pak, ini yang terakhir, ada satu orang bertanya, cukup emosional, dan pertanyaannya begitu panjang, jadi kita bagi dalam beberapa. Yang pertama ditanyakan, kenapa Tuhan Yesus mendoakan kita? Roh Kudus mendoakan kita, itu maksudnya bagaimana? Ya, mengapa Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan? Kenapa Roh Kudus berdoa kepada Tuhan begitu? Oke, maksudnya dia mempertanyakan gitu ya, mana bisa Roh Kudus berdoa kepada Tuhan, Yesus berdoa kepada Tuhan, begitu ya? Ya. Karena sepertinya kok Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara menyaksikan, nanti kita akan bisa taruh di bawah ya, di mana saya berbicara mengenai Allah Tritunggal, begitu ya. Tapi untuk kesempatan ini saya cuma ingin menunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa itu Alkitab yang mengatakan. Ya, jadi coba kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal 17. Ya silakan saudara baca, ini Tuhan Yesus berdoa untuk para muridnya loh. Ya, atau di dalam Roma pasal 8, 26, 27, ini karena singkat saya bacakan aja ya. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi mengenai bagaimana kok Tuhan berdoa kepada Tuhan, saudara bisa melihat nanti lecture yang berkenaan dengan Allah Tritunggal. Tapi saya sudah tunjukkan bahwa Alkitab loh yang mengatakan Yesus berdoa kepada Bapa, Roh juga berdoa kepada Allah. Oke, selanjutnya Pak, tentang berdoa kepada orang kudus. Protestan percaya mereka sudah mati, tapi bukankah janji Tuhan mereka tidak akan binasa? Jadi ini dasar bahwa orang kudus yang sudah meninggal itu tidak mati. Misalnya Bunda Maria itu tidak mati. Buktinya juga Musa dan Elia bisa bertemu Yesus. Kesimpulannya pandangan Protestan melawan Yesus. Iya, kita mungkin ya, saudara perlu membedakan juga sih antara mati dan binasa. Nah kembali aja, saya akan menunjukkan ayatnya aja deh ya. Kalau kita boleh melihat bersama-sama Yohanes ya pasal yang ke-21 ya ayat yang ke-19. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Berarti apakah penulis Yohanes ini salah gitu atau Tuhan Yesusnya salah? Kan di sini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya, jadi di sini Petrus dikatakan akan mati loh begitu ya. Jadi dan tapi ya ini perlu dibedakan ya, mati bukan berarti kemudian menjadi tidak ada gitu ya, atau mati kemudian binasa, tidak ya, sehingga kita percaya Petrus pastinya ya diselamatkan, tapi bukan berarti dia tidak mati. Ya, selanjutnya Pak,
Saya menjadi semakin yakin bahwa Protestan adalah antikristus. Katolik adalah fondasi sesungguhnya sejak gereja berdiri sampai hari ini dan kerajaan maut tidak akan menguasainya. Oke, ya, yang ini mungkin saya nggak perlu buka Alkitab ya, tapi saya cuma ingin mengatakan apakah betul ya Paus menganggap seperti itu. Ya, sejauh yang saya tahu, Paus tidak menganggap Protestan itu sebagai antikristus. Jadi apakah itu berarti Pausnya salah, saudara benar, begitu ya? Itu aja sih. Dan kalau saya boleh mengatakan ya, andai kata memang yang bertanya ini melihat, bolehkah saudara memperdalam iman saudara? Saya tidak mengatakan, saya tidak mengajak saudara, karena tadi kan seperti yang bertanya itu Katolik ya. Saya tidak mengajak saudara untuk memperdalam iman reform, ya. Tapi bolehkah saudara memperdalam iman Katolik saudara? Ya, karena saya cukup yakin ya kalau yang bertanya ini memperdalam iman Katoliknya, harusnya pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawab sih. Gitu, tanpa harus kemudian ditanyakan ke sini. Ya, sehingga izinkan saya mendorong saudara, coba perdalam iman Katolik saudara. Gitu ya, baik-baik mempelajari apa yang gereja Katolik yakini, pokok-pokok doktrin yang penting gitu ya, kiranya bisa dipelajari dengan baik. Baik Pak Henry, kita sampai di sini. Oke. Terima kasih untuk setiap jawabannya Pak. Ya. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.